punya saya punya guru jamaah sekalian. 5 menit lagi ya. Nanti satu Khalis yang melanjutkan. Saya punya guru. Beliau waktu itu dapat dapat tugas. Tugasnya adalah tadinya itu awalnya ada orang tunanetra ya nggak bisa melihat Bapak Ibu. Itu dapat hadiah umroh ya, dapat hadiah umroh. Masya Allah. Betapa senang sekali beliau membayangkan beliau nanti bisa dekat dengan Ka'bah, bisa mencium Ka'bah, tempat kiblat beliau untuk sholat itu, tempat di mana kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tempat yang paling dicintai oleh Nabi kita. Yang satu jadi kendala adalah karena beliau tunanetra, nggak bisa melihat, maka yang memberi hadiah mengatakan ini harus ada yang mendampingi, ya harus ada yang mendampingi. Sementara keluarga nggak ada yang bisa, ya keterbatasan kemampuan dan sebagainya. Qadarullah, guru saya ditunjuk oleh orang ini, tolong dampingi beliau. Subhanallah, anugerah ya, masya Allah ya. Jadi jamaah sekalian, beliau kemudian berangkat dengan bapak tadi yang keterbatasan fisik tadi. Ketika nanti Bapak Ibu bayangkan, nanti Bapak Ibu dari hotel, kemudian masuk Masjidil Haram, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, masuk masjid, kemudian berjalan tidak lama, turun dari eskalator, ketika turun maka nampaklah Ka'bah, ya kiblat kita untuk sholat, yang senantiasa kita nggak tahu bentuknya seperti apa, ya tempat di mana Allah menyuruh kita menghadap Ka'bah itu, ya kita akan melihat Ka'bah. Dan bahkan Masya Allah, aroma kiswahnya, harumnya kiswahnya itu sudah kecium dari sekian jauh kilometer. Ya, Masya dan Allah. ketika beliau turun Bapak Ibu, ya, itu maka orang-orang yang matanya normal itu melihat dengan jelas. Ya Allahumma antas salam wa minkas salam. Terlihat dengan jelas sekali. Dan orang yang melihat Ka'bah semua pasti rata-rata menangis. Pertanyaannya adalah, beliau yang tadi mohon izin, yang kekurangan fisik tadi, yang nggak bisa melihat, ya, beliau nggak bisa lihat Ka'bah, Bapak Ibu. Apa yang beliau lakukan? Beliau menangis terseduh-seduh. Beliau menangis, ya, dengan tangisan yang membuat orang terheran-heran. Ya, kalau kita melihat, Bapak Ibu, itu wajar. Ya, kita melihat, kita merasakan, ya, kita lihat orang lagi tawaf dekat dekat Ka'bah itu kan, ya, itu sangat wajar. Tapi beliau orang yang tidak pernah melihat dunia ini, nggak pernah lihat bagaimana keindahan dunia ini, tapi beliau ketika turun di pelataran tawaf, beliau menangis jadi-jadinya. Apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Ya, Allah sudah izinkan beliau memandang Ka'bah itu dalam hati beliau. Subhanallah. Ya, maka Bapak Ibu hadirkan perasaan kita ini, semua sepakat, ya, tanggal 12 November kita mau jadi tamunya Allah. Kita mau berkunjung sama Allah. Kita mau Allah. Kita mau jadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, sekarang, ya, mulai sekarang Bapak Ibu tanggal 29 ini sampai nanti pemberangkatan, pantaskan diri kita. Pantaskan diri kita bahwa kita layak menjadi tamu Allah dan Allah layak menerima kita semuanya. Amin ya Allah. Bapak Ibu, ya, ada hal yang lebih utama. Ada hal yang lebih utama Bapak Ibu tentang persiapan itu sendiri. Apa Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu, kalau manasik Bapak Ibu itu sangat mudah. Umroh sangat mudah. Perhatikan, pertama kita pakai kain ihram. Nanti diajarin insya Allah ya. Pakai kain ihram. Terus niat. Ya, ya niat. Labbaik Allahumma umrotan. Ya Allah, aku niat menunaikan umroh. Selesai. Kemudian datang ke Masjidil Haram. Tawaf 7 kali. Ya, dari Hajar Aswad. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah tawaf, ya. Kemudian sholat 2 rakaat. Minum zam-zam. Kalau perlu buat keramas, Pak. Wah, saya buat cuci muka, saya keramasin. Ya kan? Mumpung, Pak, ya kan? Kapan kita mandi pakai air yang berkah, Pak? Tapi nanti lihat, ya kan? Di belakang itu ada tempat sampah yang besar di situ. Nah, tapi jangan dibawa, nanti licin itu, ya kan? Ya kan? Cuci muka. Cuci muka. Kapan lagi kita? Ya kan? Di Jakarta mahal, Pak, ya kan? 5 liter 500.000. Di sana itu sepuas kita ngambil, Masya Allah, itu anugerah luar biasa. Setelah itu kita ke sofa. Sofa marwah, sofa marwah, sofa marwah, sofa marwah, sofa marwah.
selesai tahallul. Udah selesai manasiknya. Selesai, Bu. Ya, perjalanan yang panjang itu kita hanya jelaskan dalam 1 menit kurang. Selesai kan? Selesai manasik. Tapi Bapak Ibu, ada yang jauh lebih penting itu tentang persiapan kita. Apa itu Bapak Ibu semuanya? Merenung. Apa Bapak Ibu? Tentang apa? Merenung. Renungan ini Bapak Ibu sekalian, ketika kita lihat Ka'bah, ini Bapak Ibu bayangkan, ini Ka'bah ya, tempat di mana dulu baginda Nabi Muhammad SAW itu mendekat, beliau tawaf di sini, beliau mencium Ka'bah di sini, bahkan beliau sholat di pelataran Ka'bah. Rasakan kehadiran kita di situ. Dulu Nabi kita ada di situ. Maka Bapak Ibu, ya, ketika Anda melakukan ibadah-ibadah yang lain seperti orang lain, sholat, baca Quran, berdoa, ada amalan yang sangat utama. Apa itu? Merenung. Apa itu Bapak Ibu? Merenung. Nanti Bapak Ibu, ya, datanglah ke tempat Ka'bah ini, cari tempat spesial, tempat yang Anda bisa leluasa memandang Ka'bah. Ya, kata Imam Syafi'i, ada 3 hal yang membuat mata kita sehat. Pertama, lihat mushaf Quran. Kedua, lihat yang hijau. Ketiga, lihat Ka'bah. Maka orang yang membiasakan 3 itu, matanya semakin sehat. Dan Bapak Ibu, ketika kita di depan Ka'bah, hadirkan Bapak Ibu. Hadirkan hubungan kita kepada Allah SWT. Hadirkan dan bayangkan, ya Allah, selama saya hidup, ya Allah, dari saya kecil, saya balik, dan sampai seusia ini, ya Allah, saya kurang sungguh-sungguh jadi hamba-Mu, ya Allah. Hadirkan itu. Mungkin sholat kita yang kadang suka lalai, jamaah nggak sungguh-sungguh, baca Quran kurang serius, ibadah kurang serius, hadirkan itu ya Allah. Dan hadirkan betul. Hubungan kita sama Allah itu, ya hadirkan. Dan minta maaf sama Allah di situ. Lalu berikutnya, hadirkan hubungan kita sama orang tua kita. Hadirkan dan bayangkan wajah ibu kita. Ibu yang mengandung kita 9 bulan. Ibu yang melahirkan kita susah payah. Bahkan ketika dipilih antara hidup dia dengan hidup kita, maka ibu kita pasti milih yang penting anakku sehat, anakku lahir dengan selamat, gak apa-apa aku meninggal, itu ibu kita. Dan bayangkan ibu yang menyusui kita 2 tahun, yang kemudian kita menyusu netek, itu kan dari darah ibu kita. Kita bayangkan, ya Allah, selama ini aku mungkin kurang sungguh-sungguh berbakti kepada ibu kita. Ya, aku yang kadang nyakitin ibu, lisan ini kadang ngomong kotor, bahkan aku menghardik ibuku, maafin ya Allah, maafin ya Allah. Dan aku ya Allah, aku belum bisa memberikan kebahagiaan buat ibuku. Dan jamaah bayangkan itu. Di depan Ka'bah kita membayangkan hubungan kita dengan ibu kita. Mungkin ibu kita sudah wafat, doakan dia. Doakan ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, terangi kuburnya ya Allah, dan berilah dia surga terbaik ya Allah. Ampuni aku ya Allah, yang selama ini ya Allah pernah mendolimi ibuku, pernah ngomong kasar, pernah menghardik ibuku, maafin aku ya Allah. Hadirkan dan renungkan hubungan itu kepada ibu kita. Dan hadirkan wajah ayah kita yang lelahnya, capeknya, nggak pernah ngomong ke kita. Tanggung jawabnya, menyediakan kita makanan, menyediakan kita semua peralatan, rumah dicukupi, ayah kita yang tidak pernah kenal lelah itu. Tapi kita tidak pernah berterima kasih pada ayah kita. Hadirkan wajah itu dan renungkan di depan Ka'bah. Kita hadirkan pula ya pasangan kita, istri kita, suami kita, yang kita barangkali kita kurang harmonis dengan mereka. Kita tidak sungguh-sungguh jadi pasangan yang baik. Kita tidak sungguh-sungguh jadi pasangan yang soleh. Dan hadirkan kita tentang wajah-wajah anak-anak kita yang selama ini kita kurang mendidik dengan didikan yang baik. Kita kurang sungguh-sungguh mendidik dan mendidik orang tua yang baik. Hadirkan itu jamaah. Maka jamaah terakhir saya pesan, Anda silakan bayangkan itu. Bayangkan wajah ibu kita. Bayangkan wajah ayah kita. Bayangkan wajah orang-orang yang kita cinta itu. Hadirkan di depan Ka'bah. Lalu istighfar bersama-sama. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Ampuni segala dosaku ya Allah. Ampuni segala kezalimanku ya Allah. Selama ini aku kurang sungguh-sungguh ya Allah. Hadirkan itu semuanya. Dan jamaah rasakan itu. Ketika kita sudah membayangkan kezaliman kita, kelalaian kita, kekurang sungguhan kita, kekurang taatan kita, kekurang solehan kita, hubungan kita dengan ibu kita, hubungan dengan ayah kita, hubungan dengan anak-anak kita, bayangkan itu semuanya. Kita berharap ya Allah, di sini ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, ampuni aku ya Allah. Dan kita berharap jamaah sekalian, ketika Anda pulang ke rumah,
Anda berjumpa dengan orang-orang yang Anda cintai itu, maka Anda menjadi pribadi yang jauh lebih baik, jauh lebih taat, dan jauh lebih soleh. Dan Anda pulangnya, insya Allah mendapatkan umur yang mabrur semuanya. Baik jamaah sekalian, mudah-mudahan ini pesan yang singkat, ya. Terus nanti insya Allah para pembimbing kita akan berikan banyak nasihat sepanjang perjalanan itu, ya. Ustadz Kholis akan membersamai, ya. Nanti akan diingat sama guru-guru kita, ya. Semoga ya pesan yang singkat ini renungkan kebaikan-kebaikan itu, renungkan dengan mendalam tentang Ka'bah, tempat kiblat kita, tempat yang kita rindu, yang pernah kita cintai, dan kita akan datang ke sana. Kita doa bareng-bareng, mudah-mudahan Allah sehatkan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah lapangkan segala urusan kita, dan Allah jadikan kita hamba yang layak untuk tamunya, dan Allah terima kita di saat yang terbaik insya Allah. Barakallahu fikum, ya, semoga Allah mudahkan semuanya. Nanti bersama Pak Polis untuk materi-materi berikutnya. Ya, mudah-mudahan Allah ridho semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz Polis. Afan jadi kepanjangan ini. Ya, tafadhol Ustaz, dilanjut tentang materi yang ingin disampaikan, tafadhol. Baik Ustaz, sepertinya sedang berlinang air mata rata-rata ya. Masya Allah. Pak Herman dari tadi ngusap air mata, Masya Allah ya. Terharu Insya sekali. Allah. Yang nanti akan mendinginkan api neraka insya Allah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustadz Ridwan, Ustadz Arif, ya, Ustadz Solihan, Ustadz Kholik, semuanya para asatidz di sini, mohon izin untuk menyampaikan amanah yang diberikan Ustadz Solihan nih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi'afwihi tughfarudz dzunuba was sayyi'at wa bi lutfihi tustarul 'uyuba waz zallat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a warzuqna fahman salihan. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atimmul hajja wal 'umrata lillah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Bapak Ibu para asatidz, jamaah Nimtur, jamaah At-Thaibah, jamaah Samara, dan jamaah-jamaah yang lain ya. Masya Allah, gabungan dari berbagai daerah, dari berbagai lintas jamaah. Alhamdulillah, malam hari ini kita dikumpulkan Allah SWT di ruangan ini, ya, di ruangan masing-masing, tentunya di udara, di Zoom ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, kekuatan, ya, memberikan rasa rindu yang sangat mendalam, ya. Rindu terhadap Rasulullah SAW, rindu berziarah di makam beliau, rindu bisa beribadah di Raudhah, rindu bisa membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran di Masjid Nabawi insyaallah, dan tentunya juga kita merindukan bisa berjumpa atau bisa menjumpai Baitullah, rumah Allah, melihat Ka'bah secara langsung insyaallah ya. Salawat dan salam disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, izinkan kami menyampaikan amanah tadi ya. Dan di sini kami akan memanggil Bapak Ibu semuanya dengan Duyufur Rahman, tamunya Allah ya. Masya Allah, kita sebentar lagi akan menjadi tamunya Allah. Sebentar lagi kita akan mewujudkan ya mimpi-mimpi kita, di antara mimpi-mimpi yang mungkin selama ini diimpi-impikan. Ya, bagi yang sudah pernah, mungkin ini akan menjadi pengalaman yang berbeda, pengalaman yang insya Allah akan semakin menambah keimanan kita insya Allah. Baik,
kami ingin menjelaskan tentang manasik ya, manasik umroh. Jadi kalau tadi Ustaz Solihan sudah menyampaikan sharing tentang bagaimana kita mulai hari ini sampai nanti di keberangkatan, bahkan mungkin nanti sampai di Madinah, kita tetap menghadirkan kerinduan kita, keinginan kita untuk berkunjung ke Baitullah, ya, menjadi tamunya Allah SWT. Maka sekarang teknisnya, ya, ketika nanti kita sudah sampai di mana di Makkah, ya, di Ka'bah, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita laksanakan. Nah, ini nanti kita akan membahas tentang urutan-urutan atau tata cara umroh, ya, atau manasik umrohnya itu sendiri. Pertama yang harus kita hadirkan adalah niat kita, ya. Niat diawali dari ketika kita akan berangkat, ya. Kita niatkan bahwa ibadah ini bukan gaya-gayaan, bukan nanti ingin dipanggil orang yang sudah pernah umroh gitu ya. Niat yang benar-benar dihadirkan karena Allah Ta'ala, niat yang murni, niat yang tulus, yang ikhlas, benar-benar ingin mensyukuri nikmat Allah, bisa diundang menjadi tamunya Allah, insya Allah. Kemudian tentunya tadi juga sudah disampaikan oleh Ustaz Solihan, kita semakin memantaskan diri. Ketika kita ingin dipanggil Duyufur Rahman, ketika kita ingin dipanggil sebagai tamunya Allah, ketika kita ingin menjadi tamunya Allah, maka memantaskan diri, ya, mulai hari ini kita memantaskan diri kita. Barangkali kalau beberapa bulan, beberapa tahun belakang misalnya sholatnya masih masih suka ngolor gitu ya, atau bahkan mungkin ibadah-ibadah yang lain, tahajudnya, kemudian puasa sunnahnya dan seterusnya, itu masih suka bolong-bolong atau bahkan tidak pernah dilaksanakan. Nah, maka masih ada 2 pekan ke depan kita untuk melaksanakan taubat, melaksanakan introspeksi diri, muhasabah, ya, memantaskan diri bahwa kita itu layak dipanggil oleh Allah, bahwa kita itu layak menjadi tamunya Allah. Itu. Kemudian berikutnya nanti kita juga akan melaksanakan umroh ini sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya nanti tahapan-tahapannya, termasuk nanti di dalamnya mungkin ya ada beberapa pemahaman yang tidak atau berbeda dengan pemahaman dari Bapak Ibu semuanya. Nah, nanti kita akan satukan pemahaman itu, kita akan satukan, kita akan cari persamaannya gitu. Jadi misalnya nanti ada perbedaan-perbedaan tentang tata cara ibadahnya, maka yang harus kita lihat adalah bagaimana kita ini adalah satu jamaah, kita adalah satu kesatuan, satu keluarga, maka yang harus kita utamakan adalah persatuannya, ya, bukan mencari perbedaannya. Kemudian tentunya juga kita berharap dengan ibadah umroh ini, ya, perjalanan kita ini, perjalanan umroh kita itu didasari dengan atau dibiayai dengan rezeki yang halal, dari rezeki yang halal, insya Allah. Nah, Bapak Ibu, ini ya ada gambar sebelah kiri adalah gambar bagaimana dahulu Ka'bah, ya, adalah tempat yang sangat gersang, ya, tempat yang bahkan, ya, lembah yang tidak berpenghuni, ya, di awal-awal ketika istrinya Nabi Ibrahim ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di satu lembah. Nah, ini ya adalah lembah yang kosong, yang tidak ada penghuninya, yang tidak ada kehidupan, air pun tidak ada, apalagi tanaman-tanaman. Ya, sehingga kemudian Allah SWT memerintahkan atau mengilhamkan kepada Nabi Ismail yang waktu itu masih kecil, kemudian muncullah air Zam-Zam, dan muncullah kemudian setelah itu kehidupan di Makkah, muncullah kemudian Ka'bah, muncullah kemudian sampai hari ini, ya, Masya Allah, bukan hanya Ka'bah di sekelilingnya, di sekitarnya, tetapi juga ada Zam-Zam Tower tuh yang sekarang, ya, sudah ada Tower Club, ya, atau menara jam, ya, menara jam yang tertinggi di dunia ini, Masya Allah, ya. Nah, selanjutnya tentunya ibadah umroh kita ini harus kita landasi dengan keikhlasan kita, ya. Kita ikhlas
dari awal keberangkatan, ya, termasuk kita ikhlas, kita ridho dengan apa namanya, dengan ketentuan Allah, dengan takdir Allah, dan juga dengan beberapa hari yang lalu ya, yang pernah kita bahas, dan kita ridho adanya pengunduran waktu, kemudian ada penambahan untuk hotel dan seterusnya. Nah, itu masuk juga bagian dari keikhlasan kita, keriduan kita atas apa yang Allah berikan. Kemudian tadi tentu sudah kita uraikan, kita taubat pada Allah SWT, menunaikan haknya Allah, ya, juga termasuk menyelesaikan urusan manusia. Ya, jika ada kesalahan-kesalahan yang mungkin Bapak Ibu tidak sengaja maupun disengaja, ya, terlebih yang disengaja gitu ya, dan masih orangnya masih ada, nah tentunya kita harus menyelesaikan semua urusan ini. Kemudian tentu tadi memperbaiki diri, memuhasabah diri, ya, kemudian rezeki yang halal, dan yang terakhir ilmu tentang umroh itu sendiri. Dan insya Allah malam hari ini kita akan kupas ya prolognya saja. Adapun untuk prakteknya, untuk detailnya, untuk diskusi dan seterusnya tanya jawab itu nanti insya Allah akan dibimbing oleh guru kita Ustadz Ridwan nanti di tanggal 5 insya Allah ya. Kemudian, nah Bapak Ibu, nanti setibanya kita di Jeddah, insya Allah ya, di Jeddah itu kita tiba mudah-mudahan sampai di pukul setengah 12 malam ya, setengah 12. Keluar dari bandara Jeddah itu sekitar jam 12, jam 1. Kemudian kita melakukan perjalanan dari Jeddah menuju ke Madinah. Jadi kira-kira 5 jam perjalanan sampai di Madinah waktu subuh. Ya, insya Allah waktu subuh. Dan kita akan langsung masuk ke hotel. Sesuai kesepakatan kemarin ya, kita akan langsung masuk ke hotel, istirahat. Setelah itu nanti kita akan berkunjung, ya kita akan apa namanya, beribadah di Masjid Nabawi. Nah, ini gambarannya ya, Bapak Ibu, yang ada di dalam kotak kuning ini adalah area Masjid Nabawi ya. Kalau kita lihat di pojok sebelah kiri itu ada kubah Sakhra ya. Assalamualaikum Ustaz ya. Izin Salam, sedikit. salam. Ya. Ini yang pojok ini ada Masjid Gomama. Boleh antum ditunjuk ke kursor. Ya, Masjid ini. Gomama. Nah, di sini maju dikit ke kiri itu hotel kita. Ini Ustaz. Nah, sudah saya buat. Oh, nah, sudah. Ini. Cakep. Ya udah. Ini. Jadi Itu tadi sini maksudnya. ada Masjid Gomama, ini hotel kita Bapak Ibu. Jadi jaraknya sangat dekat sekali. 5 menit jalan 5 kaki. menit jalan kaki atau sekitar 350 meter dari hotel ya. Jadi kalau jalan kaki pun jalan kaki yang santai gitu ya. Jalan kaki ya biasa gitu. Itu sekitar 5 menit sampai ke pintu gerbang. Ya, dari pintu gerbang ke pintu masjidnya, nah itu sekitar ya 2 menit lah insyaallah. Ya, balik boleh Sat ya. Jazakallahu khairan ya. Mantap ya kita ya. Sip, mantap. Nah, itu ya. Nanti kita akan jelaskan lagi. Nah, di sini ada Masjid Ali, ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Gomamah yang tadi disebutkan oleh Ustaz Solihan. Di belakang sini, di area sini ya, di ke kiri sedikit. Nah, di sinilah hotel kita nanti. Jadi sangat dekat sekali. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa memaksimalkan ibadah kita di Masjid Nabawi. Kemudian, nah tadi ya sebelumnya di sini ada Baqi. Nah, ini makam Baqi, di sini Jannatul Baqi. Nanti insya Allah di situ kita juga akan mengusahakan untuk bisa ziarah ya insya Allah. Oke, nah ini ya. Ini tadi kalau kita lihat ya di sebelah bawah sini, di sebelah bawah itulah lokasi hotel kita nanti ya. Sebelah kiri yang bawah. Nah, ini tampak dari depan. Kalau tadi kita dari samping, dari depan. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, ada satu tempat yang sangat diinginkan, bahkan sangat dirindukan ya, ketika para jamaah umroh itu nanti sampai di Masjid Nabawi. Ya, bukan hanya jamaah umroh, jamaah haji pun demikian. Jadi ada satu tempat yang disebut dengan Raudhah ya. Raudhah. Apa itu Raudhah? Nah, Raudhah itu adalah
taman ya. Kalau dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa sehari-hari, raudhah adalah taman. Tapi taman apa di sini? Kenapa disebut dengan raudhah? Atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Jadi di antara rumahku dengan mimbarku, ya, itu adalah raudhah. Ya, raudhah di sini ada beberapa yang menyebutkan bahwa tempat ini adalah nanti menjadi tempat yang akan diangkat ke surga. Ya. Kemudian di tempat ini juga kenapa disebut dengan raudhah? Ya, karena di situ taman-taman surga banyak sekali ketika di zaman Rasulullah SAW menjadi tempat yang tempat beribadah, tempat berzikir, tempat Rasulullah ta'lim gitu ya, mentalakikan Al-Quran, tempat beliau berdakwah, tempat beliau berkhutbah. Nah, jadi makanya disebut dengan raudhah. Nanti kita akan lihat ya, kita akan masuk, insya Allah nanti kita akan sama-sama beribadah di raudhah itu, insya Allah ya. Mudah-mudahan nanti tidak ada kendala, karena sekarang ini seperti yang disampaikan Ustadz Solihan beberapa hari yang lalu ya, untuk masuk ke raudhah itu menggunakan aplikasi ya. Kemudian nanti pakai waktu, pakai jam, jadi nggak bisa sembarangan waktu kita bisa masuk, termasuk yang akhwat juga sama. Jadi nanti insya Allah Allah mudahkan ya, insya Allah Allah mudahkan. Dari sekarang kita bercita-cita, berkeinginan sekali ya untuk bisa beribadah di raudhah ini. Nanti ngapain aja di raudhah bebas, yang penting hudu, yang penting tenang, tidak boleh teriak-teriak, tidak boleh mengganggu orang lain, tidak boleh berkelahi, tidak boleh bertengkar. Itunya di situ kita puas-puaskan, kita maksimalkan ibadah kita, kita berdoa, kita memohon kepada Allah SWT. Nah, ini masih dalam apa namanya ya, bagian dari interior Masjid Nabawi. Kita percepat. Ya, nanti Bapak Ibu juga akan melihat secara langsung ya. Nah, ini di sebelah kanan ada Jannatul Baqi, yaitu area perkuburan Baqi. Kemudian sebelah kirinya komplek Masjid Nabawi. Nah, ini di dalamnya ya, di dalam Masjid Nabawi, Masya Allah indah sekali ya. Nah, ini ya, jadi bagian raudhah nanti kita akan perjelas lagi ini. Nah, ya. Tadi yang Bapak Ibu yang sebelumnya, di slide sebelumnya kita lihat. Nah, ini yang warna hijau. Ya, warna hijau ini adalah area raudhah. Tempatnya tidak luas, tempatnya kecil ya. Ukurannya sekitar 330 meter ya persegi. 330 meter persegi. Jadi dari kiri ke kanan ini ya, dari jarak dari ini kamar atau rumahnya Rasulullah SAW sampai ke mimbarnya ini sekitar 22 meter ya. Kemudian ke sananya ya, ke belakangnya ini mulai dari mihrab sampai sini yang atas itu sekitar 15 meter. Jadi kurang lebih sekitar 330 meter persegi. Makanya sangat terbatas sekali dan sekarang sudah diatur. Dulu tidak diatur. Jadi yang duluan-duluan yang bisa masuk luar biasa itu. Tapi tetap ada jam-jamnya. Nah, kalau sekarang sudah diatur, yang masuk adalah yang sudah punya izinnya, yang sudah punya tasrihnya, yang sudah bisa mendapatkan dari aplikasi nusuknya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini mimbarnya. Ini mihrab, ini mihrabnya Rasulullah SAW. Nah, kemudian, nah ini mimbar yang sebelah kiri, sebelah kanan, ini mimbarnya. Tapi pertanyaannya, apakah mimbar ini sudah ada dari sejak Rasulullah? Tentunya tidak. Jadi ini mimbar yang sudah diperbaharui dan tempatnya persis, tempatnya ini persis di tempat mimbarnya Rasulullah saat itu ya. Jadi hanya bentuknya saja yang diperbaharui, tetapi tempatnya itu persis tidak dipindahkan. Jadi tetap di situ. Nah, kemudian ini kita lihat ada makam Baqi ya. Nanti kita juga akan berziarah di sini insya Allah. Dan kemudian setelah itu, setelah kita memperbanyak nanti ibadah di Nabawi, ya Masjid Nabawi, kita juga nanti akan city tour insya Allah. Di antaranya ada Masjid Quba,
ya, Masjid Quba. Ini adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW ketika pertama kali sampai di Madinah, ya. Ketika beliau hijrah ke Madinah, pertama kali yang dibangun adalah Masjid Quba. Kemudian ada keutamaan beribadah di Masjid Quba ini. Nah, ini tertulis di papan atau di dinding masjidnya. Man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba'in fasalla fihi salatan kana lahu ka ajri umratin. Barang siapa yang bersuci di rumahnya, ya, kemudian dia datang ke Masjid Quba, kemudian melaksanakan sholat di sana, maka kana lahu ka ajri umratin. Maka baginya seolah-olah maka baginya pahalanya adalah seperti pahala umroh, gitu ya. Jadi kalau kita melaksanakan sholat di Masjid Quba ini, pahalanya seperti pahala umroh, ya, Masya Allah, ya. Jadi sudahlah kita melaksanakan umroh, nanti insya Allah di Mekah, kita juga dapat pahala umroh ketika di Madinah, Kuba. insya Allah, ya. Ya, di Masjid Quba. Kemudian nggak jauh dari Masjid Quba ada Masjid Qiblatain. Nah, kenapa disebut Masjid Qiblatain? Dahulu ketika Rasulullah SAW sholat di rumah salah seorang sahabat, ya. Kemudian ketika lagi sholat itu turun ayat yang memerintahkan beliau untuk berpindah, yang awalnya kiblatnya itu di Baitul Maqdis Al-Aqsa yang saat ini, ya. Nah, itu kemudian dipindahkan di ke arah Ka'bah, ya, yang sekarang di Makkah. Nah, itu. Jadi yang tadinya sholatnya ngadep Baitul Maqdis kemudian dipindahkan ke Ka'bah Baitullah Al-Haram yang saat ini. Makanya disebut dengan kiblatain, masjid yang punya dua kiblat. Dan saat ini kiblatnya masih utuh. Ya, yang kiblat yang arah ke mana? Ke Baitul Maqdis itu masih tetap ada, gitu ya. Nah, insya Allah nanti kita juga akan masuk ke dalam masjid ini dan beribadah sholat minimal 2 rakaat di sini, insya Allah, ya. Kemudian kita juga akan berkunjung di dataran Uhud. Nah, ini, ya, di depan kita ada, di seberang ini ada Jabal Uhud, ya, Jabal yang menjadi saksi perjuangan Rasulullah SAW. Ya. Bahkan beliau sampai terluka parah, ya, jubah perangnya pecah, giginya rontok, gitu ya. Dan banyak para sahabat yang juga terbunuh. Di antaranya juga adalah Hamzah, pamannya Rasulullah SAW. Ya. Kemudian setelah itu, ya, setelah nanti kita city tour ziarah ke mana saja nanti, ya, di daerah Madinah. Kemudian nanti sebelum kita melaksanakan umroh, sebelum kita bertolak ke Mekah, kita akan mengambil mikot di Masjid Bir Ali. Nah, jadi kita akan mengambil mikotnya di sini, kita sholat 2 rakaat di sini, kemudian nanti kita berihram. Nah, itu tadi rangkaian yang ada di Madinah. Sekarang kita percepat, karena waktunya sudah malam. Kita akan percepat untuk manasik umrohnya. Masih semangat ya Bapak Ibu, ya? Sudah jam... Ya. Jadi mohon disimak. Jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan, bisa nanti malam ini dijawab, ataupun mungkin nanti di hari minggu depan, ya, insya Allah, ya. Nah, untuk manasik umroh, kita mesti tahu dulu apa itu rukun umroh. Ya, rukun umroh diawali dengan niat, ya. Kita berniat dengan bacaan nawaitu umrata, ya. dengan berniat labbaik Allahumma umratan. Nah, jadi kita Allahumma umratan. Berniat dengan lafaz labbaik Allahumma umrata. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu, ya Allah, dengan menunaikan umrah ini. Lalu kemudian kita melakukan ihram atau menggunakan kain ihram bagi yang laki-laki. Ya, kemudian yang akhwat juga sama, jangan sampai melepaskan jilbabnya dan seterusnya. Nanti kita akan perjelas lagi. Kemudian, nah,
ini sebenarnya panjang ya urutannya, ada banyak beberapa ininya. Kita persingkat saja. Setelah nanti diawali dengan mandi ya sebelumnya, sebelum kita berangkat mengambil mikot, kita mandi, kemudian niat, kemudian menggunakan ihram dan seterusnya. Kemudian sampailah kita di Masjid Al-Haram ya. Sampailah kita ke Masjidil Haram, kemudian sampai di sana kita membaca doa sebelum masuk ke masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu, insyaallah. Nah, kemudian ketika melihat Ka'bah, ada doa yang disunnahkan. Nanti kita akan menggunakan transmitter ya. Jadi nanti saya akan membacakan doanya. Bapak Ibu tinggal menyalakan radio yang sudah kita setting nanti di hotel, kita samakan, atau nanti ketika tanggal 5 insya Allah kita akan praktekkan ya penggunaan transmitternya, penggunaan radionya. Jadi nanti saya akan bacakan doanya, Bapak Ibu tinggal mengikuti. Doanya, Allahumma zid hadzal baiti tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa birran. Tentunya nanti doanya akan kita perlambat ya, tidak secepat ini insyaallah ya. Kemudian yang paling gampang Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Setelah itu kita akan masuk ke bawah ya. Itu tadi ketika saat pertama kali kita melihat Ka'bah, kita disunahkan untuk baca doa tersebut, kemudian kita langsung masuk ke bawah ke lantai dasar, kemudian kita akan melakukan tawaf pertama. Nah, tawaf pertama ini nanti ciri-cirinya Bapak Ibu bisa kita lihat sebentar. Di mana ya? Kita langsung ke Nah, ini ya. Di bagian sini. Nah, ini yang warna hijau ya. Ini start pertama kalinya kita untuk melakukan tawaf. Nah, ini lurus sejajar dengan Hajar Aswad ya. Lurus sejajar dengan Hajar Aswad. Nah, sambil nanti kita melambaikan tangan ya, mengangkat tangan, kemudian bismillahi Allahu akbar. Kita baca doa bismillahi Allahu akbar. Lalu kemudian kita membaca doa, nanti doanya kita akan sepakati bersama ya. Seperti pengalaman sebelumnya, Ustaz Solihan dan Ustaz Ridwan, nanti doa-doanya akan kita sepakati. Jadi untuk tawaf putaran pertama nanti misalnya doanya tentang doa keselamatan. Tawaf kedua nanti doanya tentang diberikan rezeki, diberikan kesehatan dan seterusnya. Tawaf ketiga nanti doanya apa gitu. Dan nanti kita akan urutkan ya, doa-doa yang Bapak Ibu biasa lakukan, doa-doa yang biasa dibaca, doa-doa sehari-hari gitu ya. Jadi nanti saya akan membacakan, akan mentalkinkan, Ibu-ibu, Bapak Ibu tinggal menirukan, mengikuti ya, dengan bacaan yang nyantai, dengan bacaan yang tidak tergesa-gesa, dan dengan suara yang juga tidak terlalu keras karena kita akan menggunakan headset ya. Jadi nanti saya juga bacanya juga nggak akan keras-keras seperti itu. Kemudian nanti setelah sampai ke rukun Yamani ya, ini rukun Yamani yang warna biru. Setelah tadi kita berputar ini sampai rukun Yamani, maka disunahkan untuk membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan seterusnya sampai nanti sampai berhenti di Hajar Aswad lagi, berarti selesai satu putaran. Kemudian putaran kedua berikutnya terus ya. Dan putaran ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ketujuh selesai di sini ya. Selesai, kemudian baru kita masuk ke daerah Maqam Ibrahim. Nah, Maqam Ibrahim di sini sendiri ini pastinya akan sangat penuh orang ya. Jadi kita disunahkan untuk sholat di Maqam Ibrahim ini, tetapi akan sangat sulit kalau kita benar-benar sholat di sini, kecuali kondisi COVID kemarin ya sepi, nggak ada orang. Nah, kalau sekarang sudah banyak ya, sudah ramai lagi, jadi akan sangat sulit kita melaksanakan sholat di sini. Nah, kalau sulit sholat di sini, maka sudah disediakan area yang khusus untuk para mereka yang lagi umroh. Jadi nanti ada pembatasnya ya. Kemudian kita bisa sholat sunnah di situ 2 rakaat. Nah, seperti itu.
Kita ulang lagi dari awal. Nah, setelah selesai tawaf 7 putaran, kita melakukan sa'i. Nah, sebelum melakukan sa'i, kita juga disunahkan untuk minum air zam-zam. Nah, disitulah nanti Bapak Ibu ya, minum sepuasnya. Kalau mau basuh muka juga silakan, mau basuh kepala silakan, dan seterusnya. Kemudian baru kita melakukan sa'i ya. Nah, sa'i kita balik lagi ke gambar. Oke. Oh ya, tadi untuk sholatnya, rakaat pertama membaca surah Al-Kafirun, rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas. Nah, ini ketika sholat di makam Ibrahim ya. Kemudian ketika minum air zam-zam juga disunahkan untuk membaca doa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifaan min kulli da'in. Nah, kemudian baru kita minum air zam-zam. Setelah itu baru kita menuju ke Bukit Sofa. Nah, di Bukit Sofa ini ya, nah ini Bukit Sofa. Ya, nanti kita akan ke naik sedikit ya. Kemudian di Bukit Sofa ini kita disunahkan juga untuk membaca doa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, nanti akan kita bacakan diantaranya adalah takbir, tahlil, tahmid ya. Kemudian juga nanti kita akan berikan waktu Bapak Ibu semuanya untuk berdoa secara pribadi. Jadi masing-masing nanti menyiapkan doa khusus baik itu menggunakan bahasa Arab maupun bahasa Indonesia. Yang paling gampang pakai bahasa Indonesia. Silakan doa ya dengan menghadap Ka'bah, doa semaksimal mungkin gitu. Dan nanti tidak akan kami buru-buruin gitu. Jadi artinya kita tidak untuk sa'i ini tidak dilakukan secara cepat ya. Kita akan lakukan secara ringan, nyantai gitu ya, menikmati, jadi nggak keburu-buru, nggak gerusak-gerusuk. Jadi nanti kalau waktunya doa, semuanya doa ya, dan nanti juga ada tempat-tempat tertentu atau waktu khusus ya, nanti akan kita bimbing atau kita pimpin untuk doa bersama. Kemudian setelah itu ya langsung jalan. Kemudian nanti ketika sudah masuk ke area yang warna hijau ini, nah ini ya Bapak Ibu ya, karena area warna hijau nanti ada lampunya. Ini untuk pria, untuk laki-laki itu disunahkan untuk lari-lari kecil. Lari-lari kecil saja, jangan lari beneran. Nah, itu nanti repot kalau lari beneran ya. Lari-lari kecil saja, ringan gitu ya. Sambil membaca doa, Rabbighfirli warham innaka antal azzu al-akram. Nah, itu Rabbighfir warham innaka antal azzul akram dan seterusnya sampai nanti selesai pada warna hijau berikutnya ya. Setelah itu kita jalan lagi normal seperti biasa, kemudian nanti sampai ke Bukit Marwah. Nah, di Bukit Marwah juga sama, berdoa kembali seperti yang tadi dilakukan di Bukit Safa. Kemudian itu sudah termasuk hitungan 1 putaran. Kemudian dari Marwah ke Safa juga sama ya. Nanti ketika di area yang warna hijau kita lari-lari kecil. Ini khusus untuk laki-laki, kalau yang ibu-ibu nggak usah lari-lari. Nah, kemudian nanti kita tetap akan satu rombongan, satu kelompok, jadi tidak terpisah ya. Kita akan tungguin yang mungkin terkendala jalannya agak lambat, nanti kita persilakan untuk di depan. Jadi yang gagah-gagah lebih baik di belakang. Karena kalau gagah-gagah ini di depan, nanti yang kesulitan jalan ketinggalan jauh gitu ya. Ya gitu. Kemudian sampai terakhir ya 7 putaran ini berhentilah di Marwah. Ya, berakhirnya di Bukit Marwah. Nah, setelah itu, setelah doa selesai, baru kemudian kita tahallul ya. Tahallul memotong sebagian daripada rambut kita. Nah, itu rangkaian daripada umroh. Setelah tahallul selesai. Makanya tadi disebutkan oleh Ustaz Solehan, sebenarnya penjelasan tentang manasik itu hanya butuh 1 menit saja ya. Mulai diawali dari tawaf ya, kemudian selesai tawaf kita sholat sunnah di makam Ibrahim, setelah itu kemudian minum air zam-zam, setelah itu sa'i, setelah sa'i tahallul, selesai. Nah, sebelum masuk di sa'i, nah untuk masuk di tawaf,
untuk tawafnya itu sendiri, bagi laki-laki yang menggunakan pakaian ihram maka harus di ittiba, ya. Ittiba artinya kain yang sebelah kanan itu dibuka dan sebelah kirinya dinaikkan atau diselempangkan ke kiri gitu. Seperti di gambar ini ya. Nah, itu. Kemudian nanti dilanjutkan terus setelah sa'i, nah ketika sa'i, nah itu boleh ditutup kedua-duanya gitu ya. Artinya bisa dilepas diselampingkan kedua-duanya gitu. Bukan dilepas secara baju semuanya gitu ya. Tapi ini yang kanan bisa ditutup gitu. Adapun untuk praktek menggunakan kain ihram, insya Allah nanti di hari Ahad ya tanggal 5 akan dipraktekkan dengan baik dan semuanya nanti wajib untuk mempraktekkan satu persatu gitu ya. Biar nanti sampai sana nggak bingung. Nah, ini beberapa larangan, kita percepat saja nanti insya Allah ini sudah ada di buku panduan ya untuk larangan-larangan. Nah, karena ini sudah malam. Jadi kita akan percepat beberapa bagian saja. Nah, nanti ini beberapa hal yang berkait dengan larangan-larangan, denda gitu ya. Nah, kemudian selesai ya. Selesai untuk urutan umroh itu sudah selesai. Nanti insya Allah lokasi kita, ini yang tadi ya, yang kita sa'i ini di Bukit Safa Marwah, ini lokasinya di sini, ini yang paling kecil ini, titik kecil ini adalah Ka'bah. Kemudian, ini Zamzam Tower yang bangunan tertinggi. Nah, hotel kita dari masjid insya Allah tidak jauh ya. Nah, di sini. Kira-kira kalau ditarik ke pintu gerbang utama itu sekitar 800 meter ya, sekitar 800 meter. Kalau jalan kaki sekitar 15 menit insya Allah, 10 sampai 15 menit. Gitu. Jadi sangat dekat ya, walaupun tidak sedekat Zamzam Tower gitu ya, tetapi di sini juga udah lumayan dekat lah gitu. Jadi 10 insya menit. Allah nanti kita 10 itu menit. ya Ustaz ya. Ya, betul. 10 menit. Nah, sekitar 10 menit jalan kaki ya dari Talat Ajiat, ini Talat Ajiat nama hotel kita insya Allah, sampai ke pintu gerbang, sampai ke pintu King Abdul Aziz ya, insya Allah ya. Kemudian apa lagi nih yang belum? Nah, ya terkait dengan Ka'bah sendiri ada beberapa bagian yang mesti kita ketahui. Mana ya? Tahan dulu. Nah, tadi kan ada beberapa istilah ya. Ada yang Hajar Aswad. Nah, ini kita awali dari Hajar Aswad dulu. Nah, ini Hajar Aswad ya. Nanti insya Allah kita akan usahakan semuanya bisa menyentuh Hajar Aswad, bisa mencium Hajar Aswad ya. Makanya dari sekarang kita berdoa ya Allah, semoga nanti di sana disehatkan, dikuatkan, bisa mencium Hajar Aswad ya. Dan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat diinginkan semua orang ya yang datang ke Ka'bah, yang melihat Ka'bah, yang ingin beribadah di Ka'bah ini di Masjidil Haram, semuanya insya Allah sangat menginginkan untuk bisa menyentuh Hajar Aswad ya. Bahkan bisa menciumnya gitu. Nah, dan itu nanti semuanya keajaiban ya. Semuanya butuh keajaiban. Artinya selain usaha kita juga ada usaha Allah yang bersamai kita. Makanya kita dari sekarang ya Allah mudahkan supaya nanti kalau kondisinya kredit penuh, mudah-mudahan Allah mudahkan bisa sampai menyentuh bahkan mencium Hajar Aswad ya. Kemudian di samping Hajar Aswad itu kalau ini namanya Rukun Yamani. Hajar Aswad itu di sebelah sini ya Bapak Ibu ya. Ini yang sebelah kanannya. Nah, yang sebelah kirinya ini Rukun Yamani ya. Rukun Yamani, nanti di sebelah sini lagi Rukun Iraqi, dan di sebelah sana pojok lagi ada Rukun Syami. Kemudian ini ya pintu Ka'bah. Salah satu tempat yang mustajabah untuk berdoa. Nanti ketika kita sudah sampai di depan Ka'bah, usahakan bisa berdoa di depan pintu Ka'bah.
Jadi Mungkin. menjadi salah satu tempat yang bisa yang mustajabah, yang bisa diijabah oleh Allah SWT ya. Jadi berdoa itu diantaranya juga kita bisa menggunakan tempat ya. Artinya kita berwasilah dengan satu tempat, mudah-mudahan Allah ijabah itu. Kemudian nah ini ada namanya multazam. Ya, di samping pintu Ka'bah sebelah kiri atau di samping sebelah kanan Hajar Aswad, ini namanya multazam. Juga termasuk salah satu tempat yang mustajabah untuk kita berdoa. Nah, ini ya gambarannya. Hajar Aswad ya di sebelah kiri. Kemudian multazam di tengah-tengahnya, sebelah kanannya ada pintu Ka'bah. Nah, ini yang di sini ini namanya Maqam Ibrahim. Nah, tadi ya. Nah, ini Maqam Ibrahim. Jadi Maqam Ibrahim itu bukan kuburan Nabi Ibrahim, tetapi tempat berdirinya atau tempat pijakannya Nabi Ibrahim. Ya. Ini konon dulu Nabi Ibrahim berdiri di sini ketika membangun Ka'bah. Jadi ada apa namanya bekas kaki beliau. Nah, ini. Nah, selesai ya. Di lingkungan Ka'bah sendiri sudah selesai di Masjidil Haram. Kemudian nanti insya Allah setelah selesai melaksanakan umroh, pertama kita akan lakukan juga city tour ya. Di antaranya kita akan berkunjung ke Jabal Nur dan Gua Hira ya. Disinilah tempat pertama kalinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Nah, nanti kita akan merasakan bagaimana Rasulullah itu ketika di Mekah ini ya menerima wahyu pertama kali, kemudian bagaimana kita juga bisa merasakan ketika Rasulullah SAW itu mendapatkan cacian, mendapatkan gunjingan, ya. Nah, nanti kita akan rasakan, kita akan bisa melihat langsung. Kemudian kita juga akan berkunjung ke Gua Thur, tempat persembunyiannya Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq selama 3 hari, ya, sebelum beliau berhijrah ke Madinah. Ya, di sini nanti kita juga akan berkunjung ke Gua Thur. Kemudian ada Jabal Rahmah, ya, Jabal Rahmah yang kita ketahui bersama merupakan tempat pertemuannya Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa dengan istrinya. Termasuk juga di sinilah Rasulullah SAW wukuf ya ketika melaksanakan ibadah haji. Selesai, alhamdulillah. Jadi ini kita percepat, kita persingkat untuk penjelasan detail, penjelasan yang secara utuh ya, termasuk nanti prakteknya insya Allah akan dijelaskan secara gamblang, termasuk tanya jawabnya juga di sana ya, karena kalau sekarang tanya jawab gimana cara pakai ihramnya, gimana kalau misalnya kita batal ketika tawaf gimana ya, itu nanti lebih lama lagi pembahasannya. Jadi insya Allah untuk tanya jawab bisa dilakukan nanti di minggu depan insya Allah ya, lebih gampang, lebih mudah untuk dicerna. Kalau apa namanya, kalau udah malam kayak gini kayaknya sudah pada lelah ya. Nah, itu gimana Pak Herman, masih semangat ya? Masya Allah. Oke, alhamdulillah udah selesai. Demikian mungkin ya untuk manasik umrohnya, sangat singkat. Mudah-mudahan bisa tergambar. Kalaupun belum bisa secara utuh tergambar dengan penjelasan yang singkat ini, insya Allah tadi yang saya sampaikan akan diterangkan kembali di tanggal 5 insya Allah. Demikian Ustaz Solihan. Nah Ustaz, Masya Allah ya, barakallahu fikum ya. Sangat jelas ya Bapak Ibu ya, luar biasa. Jadi sampaikan guru kita Ustaz Kholis, Masya Allah. Nanti boleh Ustaz, filenya di-share di grup berupa PDF ya, biar nanti bisa dibaca-baca oleh jamaah dan ulang-ulang lagi nanti. Dan Oh iya, ya insya nanti Allah kita akan juga, share filenya, ya akan share filenya insya Allah. betul ya. Dan nanti insya Allah karena memang beliau juga yang langsung membersamai kita ya sepanjang perjalanan umroh. Nanti insya Allah di Madinah diulang lagi, direview lagi ya. Ada pemantapan lagi ya. Nanti Benar, sepanjang Bapak Ibu. diingatkan Ya. terus sampai nanti sepanjang jalan insya Allah. Insya Allah aman. Dicolek-colek sama beliau. Ya, alhamdulillah. Baik ya. Sepertinya cukup. Nggak ada pertanyaan ya? Nggak ada, alhamdulillah. Nanti pertanyaan di grup saja. Ya, terkait Ya. apa perlengkapan beberapa kata nanti kita akan posting satu persatu ya untuk persiapannya ya. Tiap hari ada berita baru tentang perlengkapan, tentang persiapan dan sebagainya nanti ya. Sorry Ahad nanti kita akan bicara itinerary.
Ya, itinerary adalah rundown kegiatan kita selama 9 hari itu ngapain saja nanti di hari Ahadnya insya Allah. Baik, ya, terima kasih Ustaz Kholis ya, dan teman-teman semuanya, ada Bu Nancy, ada Ustaz Kholik ya, teman-teman semuanya, Ustaz Arif, dan para Bapak Ibu semuanya, jazakumullah khairan atas kehadirannya. Ya, jaga kesehatan semuanya ya. Mudah-mudahan sehat terus ya, panjang umur ya, di lapangan semua urusannya ya, terus banyak doa ya, banyak doa. Sekian dan terima kasih ya. Kita tutup perjumpaan kita dengan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita akhiri dengan doa qatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Ya. Baik ya, izin semuanya ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.